Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Andrew, NPM 165. Di sini saya akan mendemokan proyek akhir mata kuliah pengenalan pola dengan judul aplikasi klasifikasi nasabah menggunakan algoritma Naive Bayes. Pertama, saya menggunakan jurnal acuan yang berjudul ini, klasifikasi nasabah baik dan bermasalah menggunakan metode Naive Bayes oleh Yuli Murdianingsih. Pertama-tama saya akan mendemokan programnya. Yang pertama, untuk koneksi.php ini digunakan untuk memanggil database yang ada di SQL yang bernama data nasabah ini. Kemudian lanjut ke index.php. Index.php ini digunakan untuk tampilan aplikasinya. Kemudian Naive Bayes ini merupakan untuk algoritma Naive Bayesnya. Pada langkah pertama, require koneksi PHP ini digunakan untuk menghubungkan ke koneksi.php ini. Kemudian baris kode 4 sampai 7 ini digunakan untuk menghitung jumlah total data training yang ada dalam database nasabah. Kemudian untuk kode 10 sampai 17 ini digunakan untuk menghitung jumlah data kelas baik dan kelas yang bermasalah. Kemudian untuk kode 21 sampai 27 ini untuk menghitung nilai prior probability-nya. Kemudian untuk kode 30 sampai 41 ini digunakan untuk menghitung syarat probability-nya. Kemudian untuk kode 44 sampai 63 ini digunakan untuk menghitung posterior probability. Kemudian untuk kode 46 sampai 50 ini merupakan kode yang digunakan untuk menghitung nilai kondisional atau syarat probability setiap atribut. Di sini atribut yang saya gunakan berjumlah 4, yaitu atribut jumlah tanggungan, atribut level golongan, atribut level pinjaman, dan atribut jangka waktu. Ini digunakan untuk Naive Bayesnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk penentuan nasabah dikategorikan baik atau bermasalah. Ini terletak pada coding 58 sampai 62. Terdapat percabangan if else-nya. Ini. Kemudian ini coding 54 ini untuk menghitung rumusnya, yang mana terdapat $probability baik itu sama dengan atribut jumlah tanggungan yang baik dikali atribut level golongan yang baik dikali atribut level pinjaman yang baik dikali atribut jangka waktu yang baik dikali probability yang baik. Kemudian untuk baris ke-56 ini sama seperti baris 54. Selanjutnya menuju ke code index.php. Index.php ini untuk code yang pertama, require Naive Bayes ini digunakan untuk menghubungkan ke Naive Bayesnya ini. Kemudian code 5 sampai code 12 ini digunakan ketika kita menekan tombol submit-nya, yaitu fungsinya seperti ini, submit ini. Kemudian
yang selanjutnya code 15 sampai code 19 ini digunakan untuk menampilkan data training yang ada di SQL, yang mana kita menghubungkan dulu ke koneksi PHP, kemudian disambungkan ke data nasabah database yang ada di SQL, MySQL PHP MyAdmin ini. Kemudian untuk HTML-nya ini yang baris title baris kode 26 naik bias ini digunakan untuk title halamannya, title halaman ini. Nah, ini. Kemudian link rel style sheet ini digunakan untuk memanggil fungsi style yang ada di CSS ini. Lanjut, di dalam body HTML-nya yang pertama pada baris 31 sampai 38 ini digunakan untuk headernya, tampilan header yang ini yang warna biru di atas ini. Kemudian lanjut ke baris 42 sampai 46 ini digunakan untuk menampilkan H1, halaman pagar H1 yang ini menampilkan tulisan klasifikasi nasabah baik dan bermasalah yang bias ini. Lanjut, untuk tag UL dan L ini merupakan daftar. L ini itemnya yang ada di headernya. Kemudian untuk form untuk perhitungan F-bias, yang mana terdapat saya buat tabel yang tabel headernya itu berupa nasabah dan 4 atribut, kemudian kelasnya. Tampilannya seperti ini, nah, yang biru muda ini di atas. Kemudian untuk tabel datanya, yang pertama itu tabel untuk atribut jumlah tanggungan, yang kedua level golongan, yang ketiga level pinjaman, dan yang keempat jangka waktu. Yang pertama saya menggunakan select input kelas select 1 tipe teks, name nasabah, ID nasabah, placeholder nama nasabah. Code 59 ini digunakan untuk tombol ini, nama nasabah ini. Kemudian untuk text select ini digunakan untuk ini menampilkan, nah ini bawahnya ini jumlah tanggungan ini. Kemudian untuk baris ke 90 ini merupakan untuk memanggil hasil dari fungsi yang di atas ini, fungsi ring di atas ini. Lanjut, baris ke 103 sampai 106 ini digunakan untuk menampilkan tulisan data training naive bias, yang mana ketika kita mengklik data training maka akan menuju ke men-scroll ke bawah ke halaman data training naive bias. Kemudian yang tabel ini, tabel baris 108 sampai 116 ini merupakan tabel database-nya, yang mana
109 sampai 115 ini untuk menampilkan tabel leadernya yang terdapat nama nasabah, jumlah tanggungan, level golongan, level pinjaman, jangka waktu, dan kelasnya. Kemudian array 118 dan sampai 129 ini merupakan array untuk memanggil SQL ke dalam tampilan ini. Nah, ini selanjutnya untuk Nave.js ini, JavaScript ini digunakan untuk kontrol dalam navigasi kontrol dalam header. Nah, ini dalam ketika kita klik klasifikasi nav bias, maka kita ditujukan ke halaman klasifikasi nav biasnya. Kemudian ketika kita klik data training, maka kita ditujukan ke data training, ke halaman data trainingnya. Selanjutnya untuk style.js di sini digunakan untuk memperindah halamannya dalam tampilan tabel. Untuk body menu HTML ini merupakan untuk memperindah dalam tampilan bodinya, kemudian menu, like menu center, agar menu center ini digunakan untuk dalam headernya, style headernya. Lanjut untuk klasifikasi dan data ini, tag klasifikasi dan tag data ini digunakan untuk mengatur tampilan dari halaman klasifikasi nav bias. Nav bias ini, tampilan ini, kemudian tag data itu untuk ini menampilkan. Kemudian lanjut untuk tabel 1 ini digunakan untuk memperindah kelas tabel yang mana ya, yang kelas tabel. Nah, ini tabel 1. Kemudian untuk tabel 1 trth ini untuk perindah tabel row dan dalam tabel headnya yang atas, yang ini, tampilan ini yang warna biru muda ini. Kemudian lanjut yang tabel row, tabel data ini merupakan untuk CSS untuk ini tampilan datanya, tabel datanya. Lanjut untuk select 1 ini digunakan untuk mengatur CSS dalam ini apa. Nah, ini ketika kursor diarahkan ke ke option atau pilihan, maka berubah menjadi kayak angka telunjuk ini. Kemudian button 1 ini CSS untuk mengatur tombol submit, perwarnaan tombol submit. Kemudian untuk dot kotak ini digunakan untuk mengatur CSS dalam tampilan ini, dalam tampilan untuk kelas tulisan ini. Di belakangnya ada kotak kayak ini, tampilan ini kayak header ini. Ya segitu untuk kodenya, penjelasan kodenya. Kemudian kita lanjut ke runnya. Di sini sudah terdapat aplikasi untuk klasifikasi nasabah bank, dikategorikan baik atau bermasalah menggunakan algoritma nav bias. Ini tabelnya untuk aplikasinya. Kemudian yang bawah ini data training, yang mana data training ini dimuat dari data dari SQL.
SQL ini. Nah, ini data trainingnya diinputkan dari SQL PHP MyAdmin. Kemudian ditampilkan di sini data training. Data training di sini jumlahnya terdapat 39 data training. Seperti yang ada di paper ini. 39 ya, 39. Kemudian untuk kita percobaan dalam klasifikasi nasabahnya, kita lihat seperti paper aja. Di sini sudah tersedia untuk mengklasifikasikan data kasus baru yang belum ada dalam tabel data training, yang mana kita disuruh mencoba untuk jumlah tanggungan sedikit, level golongan 4, level pinjaman besar, jangka waktu 2, termasuk klasifikasi dalam nasabah baik atau bermasalah. Ya, kita coba. Untuk nama nasabahnya terserah ya, TUM, kemudian jumlah tanggungan apa tadi? Sedikit, kemudian ini 4, level golongannya 4, level pinjaman besar, kemudian jangka waktu 2. Kita coba run apakah programnya berhasil. Ya, di sini ketika kita run, maka kategori data baru tadi dikategorikan dalam kelas baik. Kelas baik seperti yang ada di paper ini, kelas baik, yang mana dilakukan perhitungan probabilitas ke arah kelas yang bermasalah dan baik sebagai berikut. Di sini di dalam data training ini untuk kelas baiknya terdapat 30/39. 30 ini jumlah baik dari total data kelasnya, kemudian 39 ini jumlah total data kelasnya. Kemudian untuk yang dihasilkan 0,76. Untuk seperti halnya untuk bermasalah ini sama. Kemudian yang pertama kita hitung jumlah tanggungan yang sedikit dalam kelas baik, yaitu berjumlah 11/30 sama dengan 0,36. Kemudian kita hitung probabilitas jumlah tanggungan sedikit dalam kelas bermasalah yang jumlahnya 4/9, yang disama dengan 0,44. Kemudian kita menghitung probabilitas untuk level golongan 4 kelas baik diperoleh 9/30. Probabilitas level golongan 4 kelas bermasalah didapatkan 0/9 atau 0. Kemudian untuk P levelnya, P level pinjaman besar kelas baik 0,23, level pinjaman besar kelas bermasalah 2/9. Kemudian jangka waktu 2 kelas baik 9/30, jangka waktu 2 kelas bermasalah 1/9. Kemudian untuk kelas baik itu jika dikalikan dari jumlah data yang sudah dihasilkan yang tadi di atas ini, itu 0,36 ini dikali 0,3 dikali 0,23 dikali 0,3 dihasilkan 0,07752. Kemudian yang bermasalah dihasilkan ini. Selanjutnya disimpulkan bahwa hasil dari perkalian ini bahwa data kasus baru yang belum ada di tabel ini dikategorikan dalam nasabah yang baik, seperti hasil aplikasi yang sudah di-run ini. Baik, mungkin cukup sekian demo saya. Bila ada salah kata atau kelebihan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.